اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dan kalimat yang sangat saya garis bawahi. Hidup kita sebagaimana yang disampaikan beliau, dalam perjalanan kehidupan makhluk manusia itu selalu mengandung risiko. Dan tadi beliau katakan ada risiko tidak jadi masalah, no problem. Tidak jadi masalah. Yang dia pikirkan, yang beliau pikirkan adalah risiko di akhirat. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan relevan dengan apa yang saya ceramahkan pada malam ini. Sehat-sehat selalu Kepala Desa. Mudah-mudahan antum tetap setia dalam pengakuan tadi. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Desa terkait dengan pandemik. Saya ini kebetulan Pak Kades dari Jakarta tanggal 4 saya keluar dari rumah itu tengah malam. Di perjalanan saya menuju ke pelabuhan Merak, Banten, dapat WA WhatsApp dari jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa betul Ustaz sekarat? Apa betul Ustaz masuk rumah sakit digotong sekarat karena terindikasi dengan COVID-19? Kebetulan saya dari Cibubur menuju ke Merak, kopi saya sudah dingin. Saya bilang iya betul, saya sedang mengidap kopi dingin. Belum lama saya jalan, Allahu Akbar, ada lagi dari macam-macam domisili jamaah di Indonesia. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Ternate, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Riau, Sumatera. Allahu Akbar. Bertanya, bahkan ada yang dari Brunei sampai Malaysia. Tanya kepada saya, apa betul Ustadz mengidap COVID-19? Terserang terindikasi COVID-19. Saya bilang betul. Saya minum kopi satu hari 19 gelas. Itu siang, data siang 19, malam 19 gelas. Wallahi. Gula 1 kilo saya beli cuma 4 hari Bu, tanya istri saya. Habis. Karena saya bikin kopi 19 gelas siang, 19 gelas malam. Berarti COVID-19 pas. Kalau ada lagi COVID-20, saya akan bilang lagi COVID-20. Sampai di situ batasnya. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Allahu Akbar. Fitnah dunia ini sedang terjadi. Apakah kita marah? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau kita dikatakan mati, kalau kita dikatakan sakit, kalau kita dikatakan celaka oleh orang kafir dan orang munafik, berarti kita sehat itu. Saya mau cerita kepada ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Pertama kali saya bersahadat 11 Oktober tahun 2006. Caci maki, fitnah, hinaan dan lain sebagainya. Bahkan sampai malam ini, sampai hari ini, bahkan sampai masuk ke liang kubur, sampai kiamat, orang-orang kafir itu tidak rela. Walan tardo ankal yahud wala nasru hatta tatabi'a millatahum. Mereka tidak rela kalau kita itu masuk Islam.
Mereka marah, mereka benci, mereka fitnah. Ayah kandung saya sendiri, keluarga-keluarga saya di Manado mengatakan, kami sudah mendoakan kamu dengan seluruh pendeta di Manado. Dalam waktu dekat, ayah saya katakan, 3 hari kamu akan meninggal dunia. Bayangkan sekarang ini sudah hampir 15 tahun saya belum mati-mati. Jadi percayalah, kalau orang kafir yang mendoakan, yang memfitnah kita, insya Allah kita umur panjang. Sebaliknya, jangan sampai Pak Kades, awas, jangan sampai kita didoakan oleh Muslim yang takwa. Jadi kalau Pak Kades mau tahu persoalan pandemik secara global, bahkan yang terjadi secara nasional, dalam protokol kesehatan, yes, betul. Karena ini isu global. Tapi tidakkah kita tahu di Indonesia ini, protokol kesehatan ini sudah jadi kendali kekuatan politik. Ada yang diproses secara hukum ketika berkerumun, ada juga yang tidak. Asal pro pemerintah, insya Allah bebas. Kalau saya pro ke Pak Kades, bebas itu, nggak dihukum. Nah jadi masyarakat jadi bingung. Rumah Allah, tempat kita sujud, tempat kita mengadu, tempat kita meminta pertolongan sampai di yaumil akhir, masjid. Apakah di masjid ada penyakit? Yang ada penyakit itu di pasar, di kantor, di jalan raya, di terminal, di bandara. Itu penyakit. Di luar masjid banyak penyakit. Di dalam masjid insya Allah penyakit akan pergi. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah jadi di dalam masjid begini kesempatan kita berkumpul. Nggak percaya sama saya Pak Kades? Tunggu besok pagi. Ada berapa ratus ini yang hadir? Ribuan kali. Pak Kades siap-siap besok pagi, siapkan beli kain kapan 50 sampai 100 kain kapan. Kalau betul. Kita kuburkan besok pagi kalau ada yang mati. Justru yang datang dengan beban penyakit, yang datang dengan beban hidup, insya Allah pulang besok akan mendapatkan pahala barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Konsep keislaman, dunia tidak menentu, fitnah terjadi di mana-mana, kekacauan dalam skala kehidupan nasional, politik dan lain sebagainya. Masyarakat jadi bingung. Ini tadi saya baru datang, ada Banser. Biasanya ada FPI, biasanya ada Ansor, biasanya ada MU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Naqsabandiyah, semuanya sama. Maaf Pak, kebetulan saya ini orang dari kafir yang masuk Islam. Saya tidak ada dalam organisasi Islam manapun. Dakwah yang saya lakukan di lapangan adalah untuk menyatukan komponen Muslim dari berbagai macam mazhab yang ada di Indonesia. Masuk ke masjid yang kunut, insya Allah saya ikutan kunut. Di masjid yang tidak kunut, saya juga ikutan tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Ada yang kunut, yang kemudian jadi makmum di belakang, tidak mau kunut. Ada itu. Saya kemarin lewat di rest area Lampung Palembang. Semua masjid itu namanya sama, Al-Hikmah. Pak Kades belum lewat tol Palembang Lampung. Semua masjid namanya sama, Al-Hikmah. Saya terus merenung, coba Islam di Indonesia begini semua, Islam saja. Nggak usah ada embel-embel. Kenapa masjid jadi dinamakan Al-Hikmah? Menunjukkan bahwa semua yang sholat di dalam satu, mengharapkan hikmah dari Allah. Saya di samping seseorang, kebetulan imam di situ kenal sama saya. Ustadz Yahya ya? Iya. Boleh foto Ustadz? Boleh. Berapa sekali foto? Sempurna Evolution 2 bungkus. Nah, jadi kalau jamaah mau foto sama saya, rokok 2 bungkus.
Siap-siap memang ya. Iya, foto harus bayar. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau ke Pekanbaru, mau ke Riau. Boleh nggak Ustadz? Imam. Oh nggak mau saya kalau sholat subuh. Biar antum dongkrak sama saya nggak mau. Kalau sholat zuhur, sholat asar, saya mau. Karena tidak pakai ayat, cuma qomat kamit. Nah, itu saya mau kalau saya jadi imam. Nah Ustadz, ini kan musafir semua yang hadir. Justru itu yang saya takut. Kalau saya jadi imam subuh, makmum yang hadir itu beragam. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Jadi saya tidak mau jadi imam kalau sholat subuh. Kenapa? Saya dari luar sekarang ke dalam. Kalau saya baca kunut, Allahumma dina fiman hadait wa afima fiman afait wa tawallana fiman tawalait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarah maqadar. Yang Muhammadiyah pasti curiga sama saya. Oh ini Ustadz Yahya berarti NU. Betul apa betul? Ketika saya juga tidak baca kunut, orang NU akan curiga ini ada ketua NU yang hadir. Pasti akan curiga. Ini Ustadz ini berarti Muhammadiyah. Saya dari luar masuk ke dalam tujuannya mempersatukan. Jadi saya katakan, saya tidak mau Pak Imam. Pak Imam saja. Pertama bacaan saya jelek. Orang yang menjadi imam banyak kriteria prosedural yang harus diterapkan sebagai seorang imam. Makhrajnya bagus, balaghah Arabiknya bagus, baru dia boleh jadi imam. Ini orang dari kafir bacaan kocar kacir sudah jadi imam. Silakan aja Bapak, saya jadi makmum di belakang. Kebetulan di samping saya kepala batu. Imamnya baca kunut, dia lurus tangannya begini. Allahumma dina fiman hadait, enggak. Wa fiman afait, tidak. Keras betul. Angkat saja walaupun antum tidak mengimani kunut. Karena kunut itu adalah doa. Ini kepala batu tidak mau angkat tangan. Angkat tangan saja ikutan supaya sejajar jadi hikmah semua. Nah begitu juga di satu kesempatan ada yang tidak kunut, orangnya malah sholat lagi dan baca kunut. Ini celaka 12. Di mana persatuan umat Islam saat ini? Lubang-lubang inilah yang dimasuki oleh para perusak Islam. Apalagi sekarang ini di mimbar-mimbar masjid yang diceramahkan bukan persatuan Islam, haram, bidah. Ada kelompok-kelompok kecil 0,sekian% dalam Islam. Kerjaannya berdakwah cuma membidah-bidahkan sama-sama Muslim. Ini penyakit di dalam Islam. Saya tidak ada dalam kelompok ini.